billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi 'afwihi tukaffarul khataaya was sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khalaqal arda was samawat. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh qudwatul umma ala al-a'malis salihat. Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita sampaikan ialah tentang bagaimana pesan-pesan sosial kehidupan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Maka di antara satunya yang akan kita sampaikan pada kali ini ialah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang berarti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, absus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi, wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, dan salatlah pada malam hari ketika manusia yang lain terlelap tidurnya, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Kaum muslimin dan pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama ialah, wahai sekalian manusia, sampaikanlah salam. Salam yang dimaknakan di dalam hadis ini memiliki dua makna. Makna yang pertama ialah, manakala kita berjumpa kepada sesama saudara kita satu iman dan satu akidah, seyogianya dan adabnya bagi kita ialah menyampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka adabnya ketika kita mendengarkan ucapan salam, kita menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mendengarkan ucapan salam, maka jawaban yang lebih baik adalah lebih utama. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika ada orang yang mengucapkan salam kepadamu, jika ada orang yang memberikan penghormatan kepadamu, maka balaslah penghormatan itu dengan yang serupa atau yang lebih baik daripadanya. Kemudian yang kedua, makna salam di dalam hadis ini ialah kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menebarkan keselamatan dan kedamaian yang merujuk kepada Islam itu sendiri, bahwa Islam adalah kedamaian. Kita diperintahkan untuk menjaga alam fisik sosial kita, alam dan lingkungan yang kita tempati. Lingkungan yang kita tempati haruslah menjadi tempat yang asri dengan kita menjaga dan merawatnya. Alam sosial yang kita tempati, lingkungan yang kita tempati, teruslah harus kita rawat kebersamaan, teruslah harus kita rawat sinergitas dan kolaborasi di antara kita semuanya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini menyampaikan setelah absus salam wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Ini indikasi dan ini adalah isyarat bahwa ajaran agama Islam tidak melulu kepada hal-hal yang sifatnya spiritual, hubungannya kepada Allah, tetapi ada hubungan sosial kita sesama manusia. Di antaranya adalah wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Memberikan makanan tidak hanya memberikan makanan kepada saudara kita, tapi makna yang bisa kita ekspansikan dan makna yang lebih bisa kita elaborasikan ialah memberikan bantuan kepada saudara kita, meringankan beban, mengurangi beban saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Maka pesan di dalam ajaran agama kita bahwa Islam itu adalah agama yang dianjurkan untuk memiliki kepedulian dan kepekaan. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, barang siapa yang memberikan bantuan makanan, memberikan makanan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ialah setelah wa at'imut ta'am, yang ketiga ialah wasilul arham. Inilah juga yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan amal sosial kita. Wasilul arham, yaitu sambunglah tali silaturahmi. Bahwa kita sudah sering sekali mendengar bahwa amalan yang tidak terputus, maka kaum muslimin yang berbahagia, maka menyambung tali silaturahmi sangat penting bagi diri kita. Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi mereka yang tidak menyambung tali silaturahmi dan bahkan memutus tali silaturahmi. Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannata qati'an wa huwa qati'ur rahim. Tidak dapat masuk surga mereka yang memutus, yaitu memutus tali silaturahmi.
Jadi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama terus kita rawat silaturahmi ini, marilah sama-sama terus kita jaga, kita kuatkan jalinan ukhuwah di antara kita semuanya. Terlebih dan khususnya kita sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama mukmin itu adalah saudara. Jadi marilah terus kita tingkatkan, kolaborasikan, sinergikan, kuatkan hubungan ukhuwah di antara kita semuanya. Kemudian yang berikutnya ialah wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan salatlah pada malam hari ketika manusia yang lain terlelap tidurnya. Di pesan yang terakhir ini ialah menjelaskan tentang bagaimana kita harus mendekatkan dan taqarrub ilallah dengan melaksanakan salat tahajud. Maka yang dimasukkan di dalam hadis ini ialah salat tahajud. Afdalus salati ba'da salatil fardhu at-tahajjud. Sebaik-baik salat setelah salat fardu itu adalah salat tahajud. Maka barang siapa yang senantiasa dan rajin melaksanakan salat tahajud akan mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran akan mendapatkan imbalan. Dan yang kedua ialah akan mendapatkan posisi dan derajat serta kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pesan-pesan kehidupan sosial bagi kehidupan kita di atas muka bumi ini. Jika kita mengimplementasikan semuanya, niscaya dan insya Allah kehidupan pribadi kita akan menjadi kehidupan yang baik dan kehidupan sosial kita akan menjadi damai dan sejahtera. Demikianlah yang bisa disampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simple TV, News, Sport, Entertainment.